Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Barnabas ingin membawa Yohanes Markus, tetapi Paulus merasa tidak baik membawa Markus. Renungan hari ini berjudul Menjadikan Saya Yang Sekarang, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, pada usia 7 tahun, Thomas Edison tidak suka dan tidak berprestasi di sekolah. Setelah dikatai bodoh, yang maksudnya terganggu pikirannya oleh seorang guru, Thomas berlari pulang. Sehabis berbicara dengan guru tersebut, keesokan harinya, ibunya yang lulusan sekolah guru memutuskan mengajari Thomas di rumah. Dengan kasih dan dorongan dari ibunya dan karunia kepandaian luar biasa dari Allah, Thomas akhirnya menjadi penemu besar. Ia kemudian menulis, "Ibu sayalah yang menjadikan saya sekarang. Beliau begitu tulus, begitu yakin pada saya, dan saya merasa memiliki seseorang yang menjadi alasan saya hidup. Seseorang yang tidak boleh saya kecewakan." Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 kita membaca Barnabas dan Rasul Paulus melayani bersama sebagai misionaris sampai mereka berselisih pendapat tentang membawa serta Yohanes Markus atau tidak. Paulus menentang ide itu karena sebelumnya Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia, ayat 36-38. Akibatnya Paulus dan Barnabas berpisah. Paulus membawa serta Silas dan Barnabas mengajak Markus. Barnabas bersedia memberi Markus kesempatan kedua, dan dorongan yang diberikannya berperan menolong Markus untuk berhasil dalam melayani sebagai seorang misionaris. Markus sendiri kemudian menulis kitab Injil dan bahkan menjadi penghiburan bagi Paulus yang dipenjara. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Banyak dari kita dapat melihat ke belakang dan menyebut seseorang yang pernah memberi kita semangat serta berperan besar dalam hidup kita. Malah mungkin memanggil Anda untuk melakukan hal yang sama bagi seseorang dalam hidup Anda. Siapa yang akan Anda semangati? Sahabat ODB, siapa yang pernah mempercayai Anda dan membantu Anda berhasil? Dan apa yang ia lakukan untuk menyemangati Anda? Ya Allah, terima kasih karena Engkau menyertaiku dan menempatkan orang-orang dalam hidupku yang berperan dalam menjadikan diriku yang sekarang. Our Daily Bread Ministry.